Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini mau panen pupuk organik. Pupuk organik ini sudah 14 hari. Jadi manfaat dari pupuk organik itu pertama kita jadi lebih aman ya. Pada saat proses penyiramannya, pada saat kita mengaplikasikan si pupuk ini, itu lebih aman buat kesehatan kita, karena bagaimanapun yang namanya kimia tetap ada efek sampingnya kan ya. Nah, dan juga buat tanamannya sendiri. Selain itu, membuat pupuk organik ini juga sangat murah karena berasal dari limbah dapur kita, dari sampah-sampah organik yang kita konsumsi dan harusnya dibuang, tapi kita sekarang manfaatkan gitu ya. Nah, manfaat berikutnya buat si tanaman, si pupuk organik ini itu memberikan tambahan unsur hara. Jadi seperti kita memberikan vitamin kepada tanaman, seperti kita memberikan makanan tambahan, suplemen gitu ya. Nah, dia ini juga nggak usah khawatir dengan dosis. Kalau kita pakai yang pupuk pabrikan, pupuk kimia, itu kalau kita salah memberikan dosis, itu akarnya bisa kebakar, daunnya juga bisa kering gitu, karena dia kalau overdosis maka efeknya juga akan tidak baik buat si tanaman. Tapi kalau yang organik ini kita nggak terlalu harus detail banget untuk dosis. Karena apa? Karena dia organik gitu. Banyak pun itu tidak masalah, karena memang yang kita berikan benar-benar makanan yang seperti kita misalnya jeruk mengandung vitamin C. Kita makan jeruk banyak-banyak, sekilo misalnya sehari, itu nggak apa-apa gitu ya, tidak berbahaya buat tubuh kita. Coba dibandingkan kalau kita makan vitamin C pabrikan yang 1000 mg misalnya, kita makannya 2, itu kan berbahaya buat ginjal gitu. Nah, seperti itu kira-kira analoginya. Jadi pembuatan pupuk organik ini sangat mudah, sangat murah, dan manfaatnya banyak banget gitu ya. Nah, apa aja si pupuk organik ini saya akan tunjukin. Nah, saya sediakan satu tempat. Tempat ini sebenarnya nggak saya beri khusus, kebetulan memang sudah ada ya. Dia tidak terlalu rapat penutupannya, jadi bukan yang sampai anti tumpah gitu, sehingga kalau misalnya dia nanti berfermentasi pada saat proses itu aman banget gitu. Nah, apa aja isinya? Ini kemarin saya mengambil dari sampah sisa jus. Jadi ampas-ampas buah-buahan gitu ya, sisa saya ngejus. Jadi memang sudah hancur-hancur. Tapi di sini juga saya masukin kulit bawang merah. Kulit bawang merah itu juga cukup bagus. Itu bahkan kadang-kadang kalau cuma direndam sama airnya itu sudah cukup bagus buat kita untuk menyiram tanaman gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat seperti bubur ya, karena memang ini sisa dari juicer. Jadi daripada dibuang, selama ini dibuang gitu ya, sayang banget. Nah, ini saya bikin campuran kedua setelah si sampah organik. Jadi nggak harus jus ya, nah teman-teman ya. Kulit bekas kita ngupas mangga misalnya, makan pisang misalnya gitu ya, si kulitnya juga dimasukin ke sini bisa gitu. Nah, lalu yang ditambahkan untuk memberikan makanan kepada mikroorganisme yang nanti kita harapkan akan muncul di pupuk ini adalah dengan memberikan karbohidrat. Nah, karbohidratnya yang saya berikan di sini adalah air beras. Air beras memang selama ini kami buat untuk menyiram tanaman, tapi pada saat pembuatan pupuk organik, air beras dibutuhkan untuk mengundang si mikroorganisme yang akan memproses pupuk ini gitu ya. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah ampas atau sampah-sampah buah-buahan, yang kedua air beras, yang ketiga saya masukin air gula atau gula boleh juga. Kebetulan saya punya gula merah yang sudah saya cairkan, saya simpan memang di kulkas gitu ya. Kalau kebutuhan saya masak biasanya tinggal saya tuang. Nah, itu saya masukin sekitar sedikit banget ya, sekitar 1/4 gelas ini ya. Jadi dimasukin itu juga untuk membuat dia berfermentasi. Gulanya bisa gula merah, bisa gula putih, bisa juga gula merahnya yang dipotong-potong aja, nggak usah dicairin gitu. Nah, ini dicampur, diaduk, terus disimpan. Saya sih simpennya 14 hari. Saya nggak punya basic tentang ilmu pertanian atau ilmu-ilmu yang secara ilmiah ya.
tapi saya mencari informasi dari banyak sumber dan saya belajar membuat ini gitu ya. Nah ini sudah pernah saya buat waktu itu dan sudah habis. Sekarang saya buat lagi supaya saya punya stok untuk menyiram bunga. Jadi sehari misalnya nggak harus yang seminggu 2 kali kayak gitu-gitu, nggak. Kalau organik itu setiap kita siram bunga tambahin aja. Jadi tanaman itu selalu mendapatkan asupan unsur hara yang terus menerus gitu, sehingga dia jadi subur gitu. Nah tanaman itu sama seperti kita, makanan yang bergizi membuat dia akan tumbuh subur. Nah makanan yang bergizi didapatnya dari media. Jadi selain medianya yang memang kita harus siapkan, bahwa dia harus poros, bahwa dia harus tidak keras, tidak lembab. Nah yang kedua adalah memberikan unsur hara. Ini sudah 14 hari. Kalau sudah 14 hari sudah bisa dipanen. Sekarang kita mau panen si pupuk organik ini. Caranya siapin aja tempat sama saringan. Jadi si ampasnya nanti akan dibuang kan. Nah kita siapin saringan. Kemudian saya siapkan botol-botol. Nanti botol-botol bekas ini untuk mengisi si pupuk ini untuk disimpan. Jadi kapanpun bisa dipakai, kita bisa mempergunakannya. Kita mulai. Ini sudah 14 hari ya. Jadi baunya itu enggak yang semenyengat sebelumnya gitu. Waktu kita baru-baru memulai itu bau sampahnya, bau asam buahnya itu luar biasa. Nah setelah 14 hari dia udah nggak bau lagi, dia sudah kembali ke bau menurun tingkat baunya. Jadi nggak juga seperti buah seger, dia agak-agak asam tapi nggak bau banget. Jadi pada saat dibuka juga nggak menyengat gitu. Nah ini saya saring. Teman-teman bisa lihat ya, ini benar-benar udah kayak bubur banget karena memang dari sisa juicer. Kalau yang slow juicer itu kan memang terpisah ya, jadi kita nggak perlu repot memisahkan ampasnya karena memang dia sudah posisinya sudah terpisah. Nah seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat cairannya. Dulu waktu pertama sekali saya buat, saya tidak memakai air beras, tapi bisa dipakai air kelapa. Jadi si karbohidratnya bisa dari air beras, bisa dari air kelapa juga. Air kelapa juga manis kan, jadi mengandung gula juga. Nah ini nanti sambil kita selesaikan karena ini banyak banget. Sekarang kita saring. Nah cairannya seperti itu warnanya. Nah ini cairan yang kita panen. Ini nanti setiap sore pada saat kita sedang menyiram bunga, setiap menyiram tanaman ya, misalnya teman-teman nyiramnya pagi aja atau sore aja. Nah tambahkan sedikit saja, kira-kira ini sih pemakaiannya bisa sampai 10 harian ya. Nah dituang, diaduk, kemudian disiramkan. Jadi dituang ke ember gitu ya. Nah saya biasanya karena memang air beras itu di sini memang setiap hari saya gunakan untuk menyiram tanaman, saya campurkan juga jadi pada saat saya menyiram air beras, saya campurkan pupuk organik dari ampas buah-buahan ini gitu. Nah mudah banget, gampang banget, murah banget, dan ini sehat. Ini tidak mengandung unsur kimia sama sekali, sehingga aman digunakan pada saat kita mengaplikasikannya dan juga pada saat kita ke tanamannya. Jadi tanamannya juga nggak yang kita khawatir overdosis atau seperti apa gitu ya. Jadi tanaman itu akan sehat, tanaman itu akan tumbuh dengan sempurna karena mereka mendapatkan unsur hara atau makanan atau vitamin-vitamin yang mereka butuhkan setiap hari. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkannya dan
berkebun itu tidak harus dengan tanaman mahal. Kita bisa berkebun itu dengan memperbaiki niat kita. Yang pertama, kita bisa bersedekah oksigen. Yang kedua, kita bisa menenangkan pikiran kita. Melihat yang hijau itu juga menenangkan pikiran. Kemudian menaikkan imun apabila hati udah senang. Melihat tunas-tunas baru tumbuh seperti itu ya. Jadi setiap hari itu saya ngintipin gitu, kalau ada tunas baru seperti ini tuh bahagia banget gitu ya. Ini juga dulu belinya kecil banget, bayi banget gitu ya. Saya termasuk perempuan yang tidak rela mengeluarkan uang untuk membeli tanaman yang mahal-mahal. Kalau kepingin sama satu jenis, saya mencari hunting online, mencari bibitan. Jadi benar-benar yang kadang saya membeli bonggol saja yang pasti lebih murah, kemudian saya tanam sampai kemudian bisa tumbuh seperti ini. Dan saya tidak percaya dengan istilah tangan dingin, tangan panas terhadap tanaman, karena sebenarnya semuanya bisa dipelajari. Saya orang awam, tapi memang ingin belajar, maka saya mencari tahu bagaimana cara menanam keladi, bagaimana cara menanam lidah mertua, bagaimana cara menanam aglonema. Itu saya pelajari, saya mencari ilmu, dan itu gampang banget, ada di online di mana-mana, tinggal hunting aja gitu ya. Nah, termasuk cara membuat pupuk organik ini. Selamat mencoba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.